Simple future tense merupakan bentuk tenses yang menunjukkan suatu peristiwa yang belum mulai dan baru terjadi di waktu yang akan datang. Jadi, tenses ini merujuk pada tindakan yang akan dilakukan setelah sekarang. Selain untuk mengekspresikan hal tersebut, simple future tense juga dapat digunakan untuk menyatakan suatu prediksi dan keinginan. Berikutnya rumus simple future tense. Berbeda dengan simple present tense dan simple past tense, bentuk tenses yang satu ini mengandalkan modal auxiliary dan similar modal yang memiliki arti akan. Modal auxiliary pada simple future tense adalah will, shall, dan be going to. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Dari kalimat positif, kita menggunakan rumus subject, will, shall, verb 1, object. Subject, to be, am, is, are, going to, verb 1. Dan untuk kalimat negatif, kita menggunakan rumus subject, will, shall, not, verb 1, object. Subject, to be, am, is, are, not, going to, verb 1. Dan di kalimat interrogatif, will, shall, subject, verb 1, object. Lalu to be, am, is, are, subject, going to, verb 1. Adverb of time simple future tense. Berikut adalah pembahasan tentang adverb of time. Seperti biasanya, karena tenses merupakan perubahan bentuk kata kerja yang disebabkan oleh waktu, maka akan selalu ada keterangan waktu yang menjadi pelengkap komplemennya. Berikut adalah adverb of time dalam simple future tense. Ada tomorrow, artinya besok, the day after tomorrow, besok lusa, next week, minggu depan, a month later, bulan depan, next year, tahun depan, soon, segera, tonight, malam ini, later, nanti. Berikutnya fungsi dan penerapan simple future tense dalam berbagai contoh pola kalimat penggunaan will. 1. Menyatakan suatu peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. 2. Menyatakan keputusan untuk melakukan sesuatu tanpa rencana. 3. Menyatakan sebuah emosi atau perasaan. 4. Memprediksi kejadian di masa depan. 5. Menyatakan kerelaan dan ketidakrelaan. Mengundang dan mengajak orang lain. Lalu nomor 7. Mengungkapkan janji. Dan 8. Menyatakan ancaman. Berikutnya adalah fungsi dan penerapan simple future tense dalam berbagai contoh pola kalimat. Untuk menyatakan suatu peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Untuk bagian ini kita dapat menggunakan rumus kalimat positif dengan modal will sebagaimana fungsi utama dari simple future tense. Contoh, Benny will go to Turkey next month. Artinya, Benny akan berangkat ke Turki bulan depan. Yang kedua, menyatakan keputusan untuk melakukan sesuatu tanpa rencana. Tidak semua aktivitas yang kita lakukan selalu terencana. Misalnya kita duduk bersantai lalu tiba-tiba di menit selanjutnya harus membukakan pintu. Untuk itu kita merupakan bagian dari simple future tense. Contoh dalam dialog ini, hello, is anyone home? The door is locked. Wait a minute, I'll open the door for you. Jadi artinya, halo, apakah ada orang di rumah? Pintunya terkunci. Tunggu sebentar, aku akan membukakan pintunya untukmu. Berikutnya untuk menyatakan sebuah emosi atau perasaan. Pada kalimat ini nantinya akan menunjukkan perasaan yang sekiranya muncul di waktu mendatang. Contohnya, my mom, I will love her new Hermes bag. Artinya ibuku akan menyukai tas Hermes barunya. Lalu yang keempat, memprediksi kejadian di masa depan. Prediksi dalam hal ini bisa terjadi dengan cuaca atau keadaan. Misalnya dalam kalimat ini, it will rain tomorrow, yang artinya besok akan hujan. Lalu menyatakan kerelaan dan ketidakrelaan. Fungsinya hampir sama dengan poin nomor 2, tapi kita lihat perbedaannya di sini. I will carry your suitcase for you. Saya akan membawakan kopermu. Dan berikutnya yang nomor selanjutnya, mengundang atau mengajak orang lain. Nah, dalam ini kita pernah kan mengundang seseorang. Nah, berikutnya kalimat yang biasa kita gunakan dalam future tense, kita menggunakan kalimat interrogatif, yaitu will you marry me? Nah, artinya maukah kamu menikah denganku? Dan selanjutnya nomor 7, mengungkapkan janji.
Janji merupakan kalimat yang bersifat jangka panjang yang berarti berkaitan dengan masa depan. Contohnya, I won't tell you anyone your secret. Aku tidak akan memberitahukan rahasiamu pada siapapun. Dan yang terakhir menyatakan ancaman. Ya, selain janji, ancaman pun merupakan satu hal yang kemungkinan terjadi di masa mendatang. Contohnya, if you do that again, I will tell mom. Jika kamu melakukan hal itu lagi, aku akan memberitahu ibumu. Berikutnya, fungsi dan penerapan simple future tense dalam berbagai bentuk contoh pola kalimat, yaitu 1. Menunjukkan sebuah keinginan dan ketidakinginan. 2. Menyatakan suatu tawaran kepada orang lain. 3. Meminta saran atau instruksi. Berikutnya, contoh kalimat future tense menggunakan kata shall. Untuk menunjukkan sebuah keinginan dan ketidakinginan, kita dapat menggunakan shall dalam bentuk positif dan negatif dengan subjek I and we. Contoh kalimatnya, I shall study tomorrow, artinya aku akan belajar besok. Yang kedua, menyatakan suatu tawaran kepada orang lain. Untuk fungsi ini, shall akan berubah arti menjadi perlu atau harus. Contohnya, shall I give you some money, artinya perlukah aku memberimu sejumlah uang. Yang ketiga, meminta saran atau instruksi. Modal yang dapat kamu gunakan dalam simple future tense saat meminta saran pada orang lain adalah shall dalam bentuk kalimat interrogatif. Contoh kalimatnya, what shall I buy for dinner? Artinya, apa yang harus aku beli untuk makan malam. Selanjutnya yang terakhir yaitu penggunaan be going to. Untuk menyampaikan sebuah keinginan namun baru sebatas niat atau intention. Contoh kalimatnya, she is going to be a teacher. Dia akan menjadi guru. Dan yang kedua, mengungkapkan prediksi berdasarkan bukti. Berbeda dengan fungsi nomor 4, pada penggunaan will, be going to digunakan jika ada penggunaan bukti pada kalimat tersebut. Contoh kalimatnya, look at this gray cloud, it is definitely going to rain. Lihatlah awan kelabu itu, pasti akan hujan.